Perkenalkan, nama saya Ade Takanori Panjaitan, NIM 182114179. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pada zaman serba instan ini, kebutuhan akan jasa pencucian pakaian cepat, bersih dan rapi mulai memegang peran penting di masyarakat, terutama di musim penghujan. Clean and Clear Bagus adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa laundry atau mencuci pakaian. Produk yang ditawarkan oleh usaha ini berupa jasa mencuci pakaian, pengeringan pakaian, dan menyetrika pakaian. Konsumennya pun boleh dibilang cukup besar karena target marketnya yang disasar adalah mahasiswa, pelajar, karyawan, ataupun pekerja yang memiliki banyak aktivitas. Tren mencuci laundry sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Selain dapat meringankan pekerjaan cuci dan setrika, usaha laundry juga memberikan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada visi, yaitu menciptakan laundry yang memberikan pelayanan terbaik berdasarkan kualitas yang bisa diterima semua orang dan dikelola secara profesional sehingga memberikan keuntungan untuk pelanggan dan pemilik. Misinya yaitu menyediakan jasa cleaning yang dapat diandalkan. Adapun tujuan kegiatan dari didirikannya usaha jasa laundry ini adalah: 1. Memanfaatkan peluang yang dapat menghasilkan uang. Yang kedua, melatih jiwa berwirausaha di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama adalah stage. Adapun stage dari bisnis tersebut yaitu memiliki tujuan usaha, tempatnya yang strategis, ruangannya menggunakan kipas angin. Yang kedua ada weakness. Adapun weakness dari bisnis tersebut yaitu karyawan keluar jam kerja tanpa izin, pengelola jarang mengontrol, karyawan masuk jam kerja tidak tepat waktu sesuai dengan jam kerja. Yang ketiga ada opportunities dari usaha tersebut yaitu berada di tempat strategis, bekerja sama dengan pusat lilas laundry, dan berada di tempat wilayah anak kos. Dan yang terakhir ada threats. Adapun threats dari usaha tersebut adalah adanya teknologi yang lebih canggih dalam pengeringan pakaian, adanya harga pesaing yang lebih murah pada saat promosi, dan yang terakhir strategis mudah ditiru. Saya Hana Oktaviana Manihuruk, NIM 182114169 akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya ada target pasar. Target pasar dari usaha ini terutama masyarakat yang ada di sekitar tempat usaha, dan pengembangannya selanjutnya ke daerah-daerah potensial. Jika didefinisikan, maka segmen dari usaha ini yang pertama ada mahasiswa yang tinggal di daerah Jalan STM Pembangunan nomor 14 dan sekitarnya. Yang kedua, pelajar atau mahasiswa. Yang ketiga, keluarga muda. Yang keempat, para pekerja swasta. Dan yang kelima, masyarakat. Yang selanjutnya ada pesaing atau kompetitor. Pesaing atau kompetitor merupakan faktor penting dalam menyusun keberhasilan pemasaran. Persaingan dalam usaha ini memang sudah sangat ramai, baik oleh laundry-laundry kecil hingga laundry-laundry yang biasa dikatakan sudah cukup besar dan memiliki nama. Dengan berbekalkan pelayanan yang baik serta harga layanan yang terjangkau, usaha ini diyakini dapat memiliki market growth yang tinggi. Terlebih potensi pasar untuk jasa laundry ini sangat besar sehingga dengan memberikan layanan yang baik, konsumen potensial akan didapatkan dan meningkatkan tingkat pertumbuhan pasar dari laundry ini. Yang selanjutnya sasaran konsumen. Konsumen yang ditargetkan adalah mahasiswa usia remaja yang tinggal di kos dengan jumlah target rata-rata 550 orang per bulan atau sekitar 6.600 orang per tahunnya. Yang selanjutnya rencana produksi. Pencucian pakaian dilakukan dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, pakaian kotor dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan pemiliknya. Yang kedua, pakaian dibungkus dan ditimbang beratnya. Yang ketiga, pakaian dicuci dengan menggunakan mesin pencuci pakaian. Yang keempat, setelah pakaian dicuci bersih, pakaian dikeringkan. Yang kelima, setelah pakaian dikeringkan, pakaian kemudian disetrika.
Yang keenam, pakaian yang telah rapi, dikemas, dan siap dikembalikan kepada pelanggan. Yang berikutnya, perkenalkan, saya Januaria Folowiwo, NIM 182114181. Saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Yang pertama ada strategi produksi. Produk utama kami adalah jasa pencucian laundry. Tidak seperti jasa pencucian pada umumnya, laundry umumnya menggunakan mesin di mana mencuci dengan menggunakan mesin seringkali mendapatkan keluhan karena kebersihannya. Oleh karena itu, kami juga menawarkan jasa pencucian yang berbeda. Selain menggunakan mesin, kami juga menyediakan jasa pencucian menggunakan tenaga manusia terlatih untuk mencucinya. Setelah pakaian dicuci, kemudian jasa setrika juga disediakan sampai pakaian siap pakai. Selain jasa tersebut di atas, perusahaan juga memberikan fasilitas tambahan untuk antar jemput pakaian dan servis cepat. Produk layanan utama dan layanan tambahan diyakini dapat meningkatkan nilai produk terhadap konsumen. Yang kedua, strategi organisasi dan sumber daya manusia. Laundry Clean and Clear akan melakukan peluasan usaha dan meningkatkan kuantitas ataupun kualitas sumber daya manusia dengan tujuan agar mempunyai kompetensi yang lebih baik. Yang ketiga, ada strategi marketing. Strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Jasa laundry ini mempunyai strategi diferensiasi di mana pelayanan jasa akan berkonsentrasi untuk mencapai kinerja yang terbaik dalam memberikan manfaat bagi pelanggan. Saya Maria Yuliani Derang Laundryan dengan NIM 18211414147 akan melanjutkan pada bagian strategi pemasaran. Yang berikutnya adalah strategi keuangan. Untuk melakukan perluasan usaha, Laundry Clean and Clear ini akan menambah jumlah modal dengan cara melakukan pinjaman bank maupun dari investor. Pada saat melakukan rencana pembangunan sebuah usaha yang baru, akan dilakukan analisis keuangan yang berdasarkan kegiatan yang berkaitan di dalamnya. Analisis keuangan dilakukan supaya usaha dapat dijalankan dengan terkontrol dan terencana. Selanjutnya ada strategi distribusi atau lokasi. Bisnis Laundry Clean and Clear memilih tempat yang berada di daerah pemukiman penduduk, seperti di daerah rumah kos atau rumahan kontrak. Yang berikutnya adalah ada strategi promosi. Perusahaan akan melakukan strategi promosi menggunakan berbagai macam media promosi yang ada. Metode yang paling sederhana dalam strategi promosi adalah dengan melakukan promosi dari mulut ke mulut. Perusahaan meyakini walaupun strategi ini sangat sederhana, namun aktivitas penyampaian pesannya juga cukup signifikan. Strategi yang lain adalah melalui media promosi, seperti poster akan ditempelkan di berbagai tempat yang dapat terbaca oleh calon konsumen. Spanduk akan diletakkan pada tempat-tempat yang dinilai efektif dalam menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya. Yang berikutnya radio. Media radio ini adalah salah satu media informasi yang cukup informatif untuk mencapai calon konsumen. Melalui media-media komunikasi dan tawar-tawaran spesial tersebut, perusahaan berharap informasi-informasi yang disampaikan akan dapat ditangkap oleh calon konsumen. Dengan melakukan promosi di media-media iklan tersebut, perusahaan juga bertujuan untuk menciptakan kemampuan dari calon konsumen untuk mengenali atau menyebutkan kembali suatu merek dan memperkenalkan produk. Baik, saya Sonia Claudia Siasale, NIM 150, akan menjelaskan mengenai rencana biaya dan anggaran keuangan. Yang pertama ada strategi produk. Yang kedua ada strategi penetapan harga. Ketiga, investasi yang diperlukan. Yang keempat, ada kebutuhan operasional per bulan. Untuk strategi produk, itu ada strategi usaha laundry. Yang pertama ada sistem delivery atau antar jemput. Yang kedua ada sistem kupon sebagai bentuk promo. Yang ketiga mengadakan undian berhadiah. Yang keempat diskon member. Yang kelima sistem pemasaran waralaba. Untuk strategi penetapan harga, yang pertama ada target pasar. Dalam menentukan harga, salah satunya yang kami pertimbangkan adalah harga yang merujuk pada target pasar dan pesaing. Target pasar kami adalah mahasiswa dan pelajar memiliki uang saku yang terbatas. Kemudian yang kedua ada jumlah pesaing dalam bisnis serupa.
Adapun jumlah pesaing dalam bisnis yang serupa di sekitar lokasi usaha kami cukup banyak, sehingga dalam menetapkan harga laundry tidak menentukan pada harga yang tinggi. Yang ketiga ada jenis cucian. Itu untuk jenis pakaian termasuk kaos, kemeja, celana dihitung berdasarkan kilogram. Laundry menetapkan harga 6.000 per kilo, sedangkan penawaran harga untuk non-pakaian yang membutuhkan layanan cuci setrika ini berbeda-beda. Adapun harga untuk layanan cuci dan setrika non-pakaian adalah, teman-teman bisa lihat di tabel harga pencucian non-pakaian. Itu di slide berikutnya, di slide 4. Di slide 4 ini ada tabel harga pencucian harga non-pakaian. Itu ada jenis barang dan harga pencucian. Yang pertama ada jas, selimut kecil, selimut besar, bed cover. Teman-teman bisa baca. Semua memiliki harga-harga yang berbeda ya teman-teman. Itu untuk yang non-pakaian. Nah, untuk investasi yang diperlukan ini juga berupa tabel teman-teman. Jadi teman-teman bisa membacanya. Kalau kurang jelas teman-teman bisa buka Word yang kelompok kami kerjakan. Selanjutnya kebutuhan operasional per bulan. Ini juga dalam bentuk tabel teman-teman. Teman-teman bisa lihat di PPT, gambarnya jelas. Itu ada nama barang, banyaknya barang, harga satuan dan jumlah. Ada deterjen, pecin setrika, plastik pembungkus, plester besar, label, alat tulis, tes kresek. Teman-teman bisa baca di tabelnya. Selanjutnya bagian penutup berupa kesimpulan. Dari contoh business plan mengenai laundry clean and clear bagus, kami menyimpulkan bahwa peluang usaha laundry dapat dikategorikan cukup luas karena melihat aspek pemasaran yang sasarannya mudah identifikasi, terlebih lagi banyak di kalangan pelajar yang suka laundry. Faktor kesibukan, tidak mau capek, kurang air bersih, sampai pada menginginkan bau harum dan cucian halus merupakan faktor pendorong pelanggan yang akan menggunakan jasa usaha ini. Sehingga laundry clean and clear bagus yang menyediakan cucian dengan kualitas terbaik. Motif ini merupakan suatu peluang yang jelas dalam analisis peluang bisnis. Pendanaan usaha ini memang tidak kecil, namun keuntungan yang didapat diperkirakan memenuhi kebutuhan usaha sehingga laba yang diharapkan tercapai. Dengan demikian, usaha laundry layak direncanakan serta direalisasikan sebagai pilihan bisnis. Sekian dan terima kasih dari kelompok 7. Jika ada kesalahan dalam mengucapkan, mohon dimaafkan.